Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Jalan penderitaan yang sepi. Matius 26 ayat 47 sampai 68. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Pernahkah saudara merasa sangat sendirian menghadapi persoalan hidup? Sahabat terlalu jauh untuk diraih, tidak ada telinga yang mau dengar, dan perasaan gentar menghadapi penilaian orang lain terhadap kemelut yang sedang dihadapi. Perasaan sepi dan sendiri menambah berat dalam menyelesaikan persoalan. Kadang relasi bersama Tuhan menjadi kering dan jauh. Dapat kita bayangkan perjalanan salib yang dilalui Yesus. Bukan hanya soal beratnya siksaan fisik yang harus dialaminya,
namun juga beban mental dari perasaan sepi tanpa kehadiran para murid yang ia kasihi. Murid yang berjalan bersamanya, mengenal dirinya, datang dengan pasukan dan pedang, menyerahkan dia seperti menghapus pengalaman bersama. Pengadilan yang syarat dengan konspirasi dan kebohongan. Ia pun memilih diam antara menerima pengenapan janji Allah kepada manusia dan sekaligus diam dalam sedih menerima semua perlakuan yang dihadapi. Kita dapat belajar dari cara Yesus menghadapi semua pengalaman tersebut. Pertama, Yesus berulang kali merujuk pada firman Allah. Ia menegaskan kepada semua orang, termasuk para murid, bahwa ia siap menerima dan menanggung semua, karena ia tahu benar itu bagian dari rencana Allah. Kedua, ia memberi jawab yang diperlukan untuk mendudukkan persoalan pada tempatnya. Namun ia pun tahu kapan tepatnya berdiam diri menghadapi semuanya. Ketiga, ia menerima semua konsekuensi dari sebuah pilihan untuk taat kepada Bapa dengan berbesar hati. Perjalanan salib tidak pernah menjadi perjalanan yang mudah, sekalipun bagi Yesus. Penderitaan apapun sebabnya menjadi bagian dari pengalaman hidup kita. Perlulah bagi kita menanggungnya dengan cara yang benar, agar kita dapat bertahan, tidak kehilangan pengharapan, serta mengatasi perasaan sepi yang mendera kita. Diskusikan. 1. Apa yang saudara lakukan ketika menghadapi pergulatan berat dalam hidup? 2. Pernahkah saudara merasa begitu sendiri menanggungnya, dan apa yang saudara lakukan untuk mengatasi rasa sendiri itu? 3. Apa yang saudara dapat pelajari dari sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan yang belum tertulis dalam penjelasan di atas? Doakanlah. 1. Memohon kekuatan untuk menghadapi masa sulit, terutama di masa pandemi ini. 2. Memohon sukacita dan ketenangan dalam hidup.